Entah terobsesi sebagai idola atau karena gangguan jiwa, seorang wanita berbadan dua tiba-tiba hebohkan jagat maya setelah diketahui beberapa kali masuk ke rumah pesinetron Verrell Bramasta. Dengan dalih sebagai fans dan bahkan mengaku sebagai istri putra Vena Melinda ini, si perempuan nekat masuk ke rumah Verrell hingga membuat seisi rumah panik tak terkecuali Verrell. Sekarang mau dimarahin sama nenek. Jadi ini udah kedua kalinya ada orang bisa masuk ke rumah gue, guys. Dia ngaku-ngaku istri gue katanya. Tuh. Tuh kelihatan gak ya? Gue lagi ngumpet nih tuh. Tuh. Nggak mau keluar juga disuruh keluar tuh. Kelihatan gak sih? Tuh. Ditutupin biar dia nggak ngeliat sini tuh. Tuh. Yang itu tuh orangnya, guys, tuh. Tuh. Kelihatan lihat yang di bayangan tuh. Kok bisa ya 2 kali masuk rumah? Panggil security deh kayaknya harus. Tuh. Oke. Jadi orangnya nangis-nangis sambil dibawa keluar. Bahaya deh. Tuh. Nangis-nangis tuh. Kok bisa masuk, gimana ceritanya gitu loh. Adegan kepanikan itu terungkap sejak Verrell membagikan video di akun Instagram hingga viral. Dari pengakuan Verrell, perempuan itu sudah beberapa kali masuk rumah, bahkan sudah pernah dilaporkan ke pihak berwajib, tapi tetap saja datang kembali ke kediaman barunya dengan dalih ingin bertemu idolanya. Itu jadi kemarin di rumah sempat ada ibu-ibu yang nggak dikenal masuk ke dalam rumah aku. Terus dia ngakunya sebagai istri katanya, terus dia hamil segala macam, tapi ternyata begitu dicari tahu dia emang orang yang kurang sehat lah mungkin, dan udah beberapa kali emang mencoba masuk ke rumah aku, dan ini kedua atau ketiga kalinya masuk gitu, cuman baru pertama kali aku ngeliat. Kaget apa? Kaget sih karena begitu keluar dari kamar tiba-tiba kok ada heboh di dekat kolam renang gitu, ternyata ibu-ibu ini udah masuk ke dalam rumah gitu. Untungnya dihalangin sama asisten rumah tangga aku yang kerja di rumah. Jadi ada trauma nggak sih dirimu Vero? Trauma sih enggak ya, cuman kaget aja kok bisa masuk ke dalam komplek, terus bisa sampai masuk ke dalam rumah gitu. Maksudnya kan banyak orang yang kerja di sana, terus ada satpam juga. Kok bisa kecolongan, menurut aku sih kayak lucu aja. Aku bingung kok kecolongan gitu, padahal orang di rumah juga banyak, yang ngejaga rumah juga banyak gitu. Cuman hebat banget, ibu-ibu ini bisa masuk dan udah kedua kali. Jadi kalau kata asisten aku yang satu lagi, kemarin ada di dapur, Toto ada di kamar tamu. Nah kalau yang kemarin ini pas ada di kolam berenang. Jadi dia ke kolam berenang mau masuk ke rumah tapi dihadang sama asisten rumah tangga aku. Dari video yang beredar, Verrell tampak begitu panik. Ia juga tak habis pikir mengapa perempuan tersebut beberapa kali lolos dari pengawasan security kompleks hingga masuk ke dalam rumahnya. Lantas benarkah Verrell kini dihantui trauma berat hingga tak bisa tenang tinggal di rumah barunya? Sebenarnya udah ada beberapa sih, cuman mereka nggak bisa masuk ke komplek kan. Nah, kalau yang ini kagetnya kok bisa masuk ke rumah dan bukan nggak sekali, ternyata udah berkali-kali gitu. Dan lucu aja, masa ditakutin kan kalau amit-amit masih ada orang niatan jahat naruh sesuatu atau kita nggak tahu nyolong apa gitu kan. Jadi ya harus lebih waspada aja orang-orang rumah. Saat Verrell panik dihantui bayang-bayang wanita hamil, Titania Aureli Hermansyah, istri YouTuber Atta Halilintar, justru dilanda panik setelah mengaku tertipu puluhan juta rupiah oleh salah satu agen travel. Dari pengakuannya, Aurel mengaku sudah setor down payment sebesar 65 juta rupiah untuk memesan villa. Tapi ternyata, setelah ditanyakan kembali, villa yang dijanjikan justru mendadak dibatalkan sang pemilik agen travel. Mimpi liburan akhir tahun Aurel di Bali pun buyar. Ia kemudian meronta meminta pertanggungjawaban agen. Nah, pas aku mau mutusin buat tahun baruan di Bali, aku tuh langsung sebenarnya cari villa. Karena aku cari villa tuh. Aku cari villa, cuman aku tuh kayak ngumpulin beberapa pilihan gitu. Jadi kemarin tuh ada 4 pilihan gitu. Nah, cuman salahnya aku tuh nggak langsung ngebooking villa itu gitu. Jadi aku diemin dulu. Agent. Iya, kayak agent gitu. Dia tuh
ada beberapa villa-villa di Bali yang kata dia tuh masih available. Sebenarnya awalnya tuh aku emang agak curiga karena kok harganya murah banget. Maksudnya murah banget tuh gini loh, beda. Biasanya kalau tahun baru tuh kan high season tuh pasti harga villa tuh sehari ada yang bisa sampai 20 juta, 30 juta satu malam gitu. Intinya mah ya, jangan percaya yang apapun yang too good to be true. Jangan mudah percaya misalnya kayak, kok ini terlalu murah ya? Ini kok barangnya terlalu bagus ya? Atau ini kok di sini kok kayak, jangan terlalu percaya apapun yang terlalu bagus. Iya, makanya itu aku juga sebenarnya tuh awalnya udah curiga karena kok harganya jauh lebih murah. Kayak misalnya satu villa dia harganya tuh kayak harga gak high season gitu loh. Karena kalau high season kan pasti harganya udah 10 juta tuh ke atas dalam satu malam. Nah udah dong, aku ngomong sama manajer aku kayak, oh yaudah oke. Kita, nah terus pada saat itu si orang tersebut tuh bilang, oke, minta tolong ditransfer. Dia minta DP apa lunas dulu ya, aku lupa. Oh DP, dia minta DP. Dia langsung minta DP. Akhirnya aku udah bilang, udahlah Kik. Aku tekan sama Kika, udah Kik bayar aja karena ini tuh kita daripada nggak dapet lagi udahlah. Karena orangnya juga bilang, Kak kalau emang nggak jadi, nggak apa-apa, kita mau kasih ke klien yang lain. Dia bilang gitu. Oh ya udah oke, aku DP dong, bayar tuh. Aku tuh lupa udah payment full atau DP, pokoknya aku transfer tuh 65 juta. Udah kayak oke nih, udah lega. Yaudah setelah aku transfer, udah dong kita tuh udah kayak lupa gitu. Udah lupa kayak, bukan lupa maksudnya kayak udah aman nih. Nah terus tiba-tiba sehari sebelum aku ngechat orang ini, aku tuh kayak punya feeling gitu kayak, feeling aku tuh nggak enak, terus aku tuh sampai kayak nggak bisa tidur. Nah akhirnya besokannya itu nggak tahu kenapa aku tuh nggak enak hati. Terus aku tuh kepikiran villa di Bali gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bukalah Instagram si orang ini, agen ini. Nah karena sehari sebelumnya aku ngomong, Kik coba minta video villanya. Aku mau ngecek, aku mau adain barbecue bisa nggak malam-malam. Nah si Kika tuh ngechat, tapi dia tuh nggak jawab-jawab. Nah terus aku tuh inget banget, ternyata aku pernah nge-DM si agen ini. Aku tuh udah capturein gitu loh chat-chatnya karena aku mau nge-save bukti-buktinya mana ya, screenshot. Nah dulu aku tuh pernah ngechat, Kak saya mau nanya villa dong. Nah terus habis itu aku ngomong lagi, kenapa DM saya selalu di-read aja ya Kak, aku nanya gitu. Terus dia langsung ngomong gini, mohon maaf Kak duitnya saya refund balik ya, tolong ditotalin. Hah? Kenapa? Aku bilang gitu. Ini ada miskomunikasi sama pihak villanya langsung, sekali lagi mohon maaf ya Kak, jadi gak enak sama Kak Aurel, dia bilang gitu. Dia pikir aku tuh orang yang kayak, aku orang yang bodoh, yang lugu, yang kayak soalnya dengan dia ngomong gini aja, walaupun misalnya di cancel tiba-tiba tuh udah terpukul juga karena villanya udah nggak dapet ya. Dan kita harapannya udah aman dah. Iya. Apalagi kita ngebawa banyak banget anak-anak AHA guys. Karena kita kan niatnya juga mau sambil ngajak anak-anak jalan-jalan di kantor. Aku juga tuh kepikirannya juga Amina, karena kan bawa bayi dipikir gampang kan, ribet juga. Harus ada ininya, harus ada dapur, masak apa gitu loh. Kayak kasihan kalau nggak dapet villa yang nyaman gitu Aminanya. Terus, nah dipikir dia aku tuh orangnya kayak ya udah gitu. Terus aku bilang, loh kenapa gitu? Dia bilang kan ada miskom sama villa tersebut, dia bilang gitu. Jadi ini yang mana yang dibatalin? Aku bilang gitu, karena aku order 2 villa. Dua-duanya ya Kak, sekali lagi mohon maaf. Aku bilang gini, lah kok gitu ya? Aku bilang gitu. Ini pertanggungjawabannya apa? Aku bilang kayak gitu. Bisa dibantu nomor rekening, dia minta nomor rekening terus gitu. Enggak, ini saya minta penjelasan dulu, kok bisa sih minta tiba-tiba refund, dia bilang gitu. Saya nggak tahu Kak, ini yang punya villa nggak jelas minta ini itu terus, makanya saya batalin. Nah, aku bilang, lah nggak bisa gitu dong, ini tuh parah banget, nggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba main refund, aku bilang gitu. Terus aku bilang, saya udah curiga dari Instagramnya kok nggak ada foto-foto tek-tekan orang, aku bilang kayak gitu. Terus beberapa kali saya DM juga kamu nggak pernah balas, aku bilang. Tim saya chat juga kalian tuh selalu slow respon, aku bilang kayak gitu. Iya mohon maaf dibantu nomor rekeningnya ya, untuk total uang refundnya 65 juta, dia bilang kayak gitu. Bisa dibantu untuk nomor rekeningnya Kak, soalnya tim Kak Aurel nggak aktif, dia bilang kayak gitu. Ya ini kan udah malam, ini aku chat tuh sekitar jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Jadi aku kayak nggak bisa tidur gitu. Dari kemarin kemana aja Mas, kenapa baru sekarang saya tanya baru dibalas kayak gini, dia bilang gitu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Kak Aurel atas ketidaknyamanannya. Saya kan tanya kenapa baru sekarang, saya tanya baru mau refund, kenapa kakaknya nggak bisa jawab, apa kau mau nipu saya, aku bilang kayak gitu. Meski mengaku DP-nya akan dikembalikan, namun cara pembatalan dari pihak agen travel tak bisa diterima Aurel. Apalagi di akhir tahun ini, ia sangat ingin menghabiskan waktu di Bali bersama anak, suami, dan krunya. Tapi karena batal mendapat villa, impian liburan Aurel pun sirna.
Terlebih rencana berlibur ke luar negeri seperti keluarga ayah dan bundanya, Anang Hermansyah dan Ashanty juga batal. Lantas bagaimana reaksi Atta Halilintar menyaksikan sang istri terancam tak bisa libur? Mohon maaf kak, kami di sini nggak ada mau nipu sama sekali. Itu buktinya saya mau refund balik uang kakak. Nah dia ngomong begitu. Besok saya kasih nomor rekening saya, gitu. Atau saya viralin kamu, aku bilang kayak gitu. Mohon maaf kak, jangan. Ya soalnya kamu nggak mau jujur sama saya, aku bilang kayak gitu. Alasan kamu tuh nggak make sense karena kayak kalau misalnya dia mau ngebatalin harusnya jangan sepihak dong. Harusnya lu tanya dulu ke kita, kak mohon maaf ini villanya tuh banyak minta ini itu. Ya keberatan nggak? Kan bisa ya nanya kayak gitu, komunikasi gitu. Alasan kamu nggak make sense. Langsung dia ngomong gini, kak jujur saya mau nipu. Saya tahu ini kerja saya salah tapi saya cari rezeki buat makan. Sekali lagi mohon maaf ya kak. Dia langsung ngomong kayak gitu. Saya nggak ada kerjaan jadi saya terpaksa kerja kayak gini. Saya nggak ada buat pilihan lain selain kerja kayak gini. Mohon maaf ya kak. Nah dia jadinya ngaku gitu ya. Atta tampaknya bereaksi biasa saja meski uang yang telah disetor tak sedikit. Mungkin bagi Atta maupun Aurel uang puluhan juta itu tak seberapa. Bahkan akibat tertipu sang agen, Atta dan Aurel tak berusaha menempuh jalur hukum. Lantas mungkinkah Aurel dan Atta lebih memilih mencurahkan hatinya di konten berbagi karena tengah sepi konten untuk kanal YouTube-nya? Aku ngomong ke dia kalau kamu sekali lagi kayak gini, saya akan benar-benar viralin kamu, akan saya proses ini gitu. Sebenarnya dia ngembaliin duit aku tuh karena dia tahu itu aku gitu loh. Kalau bukan, aduh itu udah duitnya udah entah kemana. Kalau itu sih aku sebenarnya baru diceritain sama dia, yang tahu banget ceritanya dia. Cuman mungkin dia kayak udah transfer gitu. Dan karena kan susah banget nyari villa ya. Dan alhamdulillah juga sebenarnya karena berarti Bali udah comeback gitu ya. Karena 6 bulan lalu atau setahun lalu saya ke Bali, orang tuh semua bilang, wah Bali tuh hancur, udah ribuan orang dirumahkan, nggak ada kerjaan. Sampai saya waktu itu hotel ada yang cuma 150.000, ada yang 100.000 per hari gitu hotel ya. Nah sekarang karena high season semuanya naik bro. Apalagi saya ngebawa bukan hanya saya sendiri tapi saya ngebawa tim-tim karyawan, tim-tim di perusahaan juga buat ya kerja tapi liburan tapi sambil kerja, tapi lebih banyak liburannya sih, jalan-jalannya sama anak-anak juga. Nah tapi itu villanya yang dapat tuh kan harus gede, jadi nyari villa besar ini susah. Nah ketika dapet kok harganya ini murah, mungkin kata istriku lebih murah 60-70%. Akhirnya pakailah villa itu. Waktu udah ditransfer mungkin orangnya ya nggak tahu ya, mungkin karena ini ini yang DM langsung Aurel apa gimana gitu kan. Sebelumnya di DM-nya di WhatsApp pakai nomor manajernya gitu ya. Nah pas udah dapet tahu Aurel langsung yang DM, dia ngakuin dia nipu segala macam gitu sih. Yang aku tahu kayak gitu. Ya, Atta dan Aurel sendiri biasanya tertutup jika soal masalah, apalagi jika itu menyangkut urusan uang. Tapi kali ini, Atta memang sengaja membuka kasus tersebut dengan dalih sebagai pembelajaran bagi publik. Tapi benarkah itu dilakukan semata demi memberi pelajaran publik ketimbang kepentingan konten? Tapi dia terlalu niat karena dia bayar ads gitu loh Beb. Di Instagram dia tuh nge-ads, dia bayar ads. Jadi itu selalu muncul di ini loh, ads yang di story tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi ada ads-nya? Ada, terus kedua dia tuh kayak nge-capturein orang habis transfer di butik transfer orang. Jadi aku tuh kayak, kalau aku nggak viralin dia sebenarnya tuh aku kasihan sama orang lain. Aku ngerasa aku tuh jadi berdosa gitu loh. Aku tahu dia penipu, tapi aku nggak ngasih ke orang-orang, kan sama aja jadi aku jahat gitu. Makanya aku pengen ngasih ke orang-orang gitu. Jadi video ini juga yang saya bikin tuh Mama Nur karena dia kesel banget. Karena sampai hari ini orang-orang ini masih suka upload ya. Baru semalam sih kita tuh ngasih tahu, Mams nih orang masih tetap posting bukti transfer orang-orang. Dia masih bayar ads karena muncul terus. Sebenarnya orangnya udah balikin dan lain-lain, tapi kita nggak mau dia ngelakuin ini ke orang lain gitu. Jadi Atta dan Aurel tak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Tapi benarkah dengan kejadian ini, liburan akhir tahun Aurel batal? Apa mungkin sekelas Atta dan Aurel tak bisa mendapatkan villa mewah yang bisa didapat dengan mudah karena punya kecukupan materi? Mungkin ada orang udah nabung 3-4 tahun buat liburan sama keluarganya atau setahun gajinya disisihin buat
liburan keluarganya ketika dia beli, keluarganya udah berangkat ke sono, ternyata nggak ada yang bales nih, nggak ada villanya, zong, red note gitu ya. Itu sih menurutku kasihan banget ya.